wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas teori sosiologi sastra. Nah, bagi teman-teman semua, simak baik-baik ya materi yang akan aku sampaikan. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sosiologi sastra merupakan pendekatan sastra berupa studi objek dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat, studi lembaga-lembaga, dan proses-proses sosial. Sosiologi sastra menurut istilah yakni cabang sosiologi yang memanfaatkan metode dan teknik sosial yang diterapkan dalam sastra. Sosiologi sastra berkembang dari pendekatan strukturalisme yang dianggap mengabaikan relevansi masyarakat sebagai asal-usul dari suatu karya sastra. Sosiologi sastra terbagi menjadi 3, yaitu sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra adalah kajian sosiologi sastra yang mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Sosiologi sastra ini berangkat dari teori feministis Plato yang menganggap sastra sebagai tiruan dari kenyataan. Fokus perhatian sosiologi karya sastra adalah pada isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan yang berkaitan dengan masalah sosial. Sosiologi karya sastra mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat. Apa yang tersirat dalam karya sastra dianggap mencerminkan atau menggambarkan kembali realitas yang terdapat dalam masyarakat. Yang kedua ada sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca merupakan salah satu model kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian kepada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Hal-hal yang menjadi wilayah kajian sosiologi pembaca adalah yaitu permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari latar sosial, perubahan dan perkembangan sosial. Yang ketiga ada sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang berhubungan dengan profesi pengarang dan institusi sastra. Masalah yang dikaji antara lain dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial, status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlihat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Dapat dikatakan bahwa sosiologi pengarang adalah kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Nah, dalam teori sosiologi sastra, saya akan mengkaji puisi tentang Kandai. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Pada bait pertama, penyair mewakili puisinya dengan kata diteluk dengan riang. Airnya yang keruh, aku bersitatap menjalang sejarahmu. Lirik tersebut menggambarkan keadaan Teluk Kendari yang keruh karena telah mengalami pendangkalan. Akibatnya, banyak kapal besar dari luar provinsi tidak bisa berlabuh. Hal ini berdampak pada arus kehidupan ekonomi kota Kendari menjadi tidak ramai. Selain itu, nelayan tidak lagi banyak mendapatkan hasil akibat tidak adanya sumber penghasilan di sekitar Teluk Kendari. Nah, pada bait pertama, Desi Tirayoh mengemukakan tentang sejarah kota Kendari yang nyaris tenggelam dalam dinamika pembangunan sehingga anak muda atau generasi muda kota Kendari lupa dengan sejarah kotanya sendiri. Pemuda-pemudinya jarang yang mengetahui bahwa asal nama kota Kendari yaitu Kandai. Pada bait kedua, penyair menukil sebuah gurindam dari nenek moyangnya yang berisi nasihat tentang keseimbangan alam. Penyair juga menyatakan bahwa dirinya terlahir dari zaman modern. Hutan telah menipis untuk dijadikan lahan bisnis. Sungai ditimbun untuk area perumahan. Akibat itu semua, bencana alam melanda kota karena kecerobohan, kelalaian, dan keserakahan manusia.
Pemerintah seolah angkuh dalam pemecahan masalah hal ini, sebab faktor pembangunanlah yang diutamakan. Pada bait ketiga, pengarang menyebutkan kata kandai dengan perasaan ngilu. Pengarang melihat generasi kota Kendari yang tidak lagi mengenal bukan hanya nama asli kota Kendari, tetapi juga nilai budaya, adat istiadat, serta adat kesopanan kota Kendari. Zaman sekarang bukan hanya generasi muda, tapi generasi tua pun turut andil dari perubahan wajah kota Kendari. Pada saat ini, kita pun telah menyaksikan bahwa uang adalah segalanya. Hukum bisa diperjualbelikan. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat kita kemukakan aspek sosiologis yang yaitu bahwa dahulu kota Kendari adalah kota yang berbudaya, serta memiliki kekayaan alam di darat dan di laut yang melimpah ruah. Pengarang yang merupakan warga kota Kendari seakan memotret kehidupan sosial kota Kendari dari berbagai aspek, yaitu aspek sosial, pembangunan, dan ekonomi. Perkembangan tiga aspek itulah yang perlahan mengikis nilai luhur, tradisi, dan budaya Kendari. Lewat puisi ini, Desi Tirayoh mengajak generasi muda untuk kembali mencintai dan melestarikan lingkungan, serta mempelajari budaya dan tradisi yang leluhur tersebut tidak hilang ditelan zaman yang kian maju. Nah, itu tadi pembahasan tentang sosiologi sastra. Nah, bagi teman-teman semua, tetap pantengin channel YouTube aku ya, dan tunggu konten-konten aku selanjutnya. Dadah!